Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tashrahu biha sudurana wa tuyassiru biha umurana wa tarhamu biha faqrana waftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini yang fakir bisa bertatap muka kembali dengan antum-antum sekalian dalam rangka ngaji bareng kitab Al-Hikam karya dari Al-Imam Al-Arif Billah Syekh Imam Atha'illah As-Sakandari rahimahullah. Semoga dengan kita membaca makalah-makalah beliau, kita nanti di akhirat bisa dibersamakan dengan beliau. Amin. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hassa 'ala at-tamassuk bi kitabillahil 'aziz wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalati 'ala al-khair ibtigha wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. Ila an qala al-musannif talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi li qillati haya'ika minhu wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu. Ini luar biasa kalau kita renungi, kalau kita pahami bersama. Apa kata beliau? Talabuka minhu ittihamun lahu. Kalau kamu itu minta kepada Allah, berarti kamu itu curiga kepadanya. Katanya beliau, talabuka minhu ittihamun lahu. Kalau kamu itu minta kepada Allah, berarti kamu curiga kepada Allah. Kenapa? Karena kan kita tahu bahwa yang menghandle hidup kita adalah Allah, maka mengapa kita mesti minta kepada Allah? Gampangnya kan seperti itu. Talabuka minhu ittihamun lahu, katanya syarih, yakni annal murid yanbaghi lahu ay yastaghila fi hali sulukihi mimma yuqarribuhu minhu min maulah min al-a'mal shalih. Orang-orang yang sadik ke tariqil akhirah, mencari Allah, gampangnya ay yastaghila fi hali sulukihi mimma yuqarribuhu min maulah. Jadi harus menyibukkan dirinya dari sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita selalu mendekat kepada Allah tanpa meminta pun, Allah akan memberi apa yang kita butuhkan. Maka kata di sini, katanya musannif, talabuka minhu ittihamun lahu. Kalau kamu meminta kepada Allah, berarti kamu curiga kepada Allah. Wa talabuka lahu ghibatun minka anhu. Namun kalau kamu mencari Allah, berarti kamu tidak merasa bersamanya. Kalau kamu mencari Allah, berarti kamu itu, katanya musannif, tidak merasa bersama Allah. Kalau kita sudah merasa bersama Allah, mengapa kita masih mencari Allah? Setiap tindak langkah kita Allah yang mengawasi. Setiap kita mau makan, mau berjalan, mau ke masjid, mau kemanapun tetap ada Allah. Kalau kita berdua, maka ketiganya adalah Allah. Kalau kita bertiga, maka keempatnya adalah Allah. Maka mengapa kita kok masih mencari Allah? Ini kan luar biasa. Kalau kita pikir-pikir, iya, masa jaring Korea dia Allah kepisingator, maka nyari Allah. Ini kan kalam-kalam ini tidak akan mungkin keluar dari lisan-lisan orang yang tidak dekat dengan Allah. Pastinya makalah ini adalah makalah yang keluar dari lisan-lisan mulia orang-orang yang arif billah. Ni wa talabuka li ghairihi li qillati haya'ika minhu. Tapi kalau kamu mencari selain Allah, pertanda kamu tidak punya malu padanya. Allah Tuhan kita kok masih meminta kepada selain Allah. Kalau kita sebagai suami, kita masih minta kepada istrinya, berarti kita tandik todus Allah, tidak punya malu kepada. Kenapa kita kok minta kepada sesama hambanya, sedangkan kita punya Al-Khaliq, punya Ar-Razzaq, punya Al-Quwwatul Matin, yakni Allah. Mengapa kita masih minta kepada selain Allah? Tapi ini tidak berbicara hal muamalah. Ini berbicara dilihat dari sisi sufiyah, dilihat dari sisi tasawuf. Wa talabuka li ghairihi li qillati haya'ika minhu. Kalau kita masih minta kepada selain Allah, berarti kita itu tidak punya malu kepada Allah.
Makanya katanya beliau, idh law kunta qariban minhu lakana ghairuhu ba'idan anka. Kalau kita dekat kepada Allah berarti kita jauh dari selain Allah. Gampangnya seperti itu, anak-anakku sekalian. Maka kita ini selain kita belajar fikih, maka kita harus disusupi dengan ajaran-ajaran tasawuf biar hati kita tidak terlalu masalah dunia. Ada saatnya kita itu meratapi hidup bagaimana kelak nanti di akhirat. Ya dengan cara taqarruban ilallah subhanahu wa ta'ala wa libtigha'i mardati. Untuk mencari ridha Allah. Kan hanya kata musannif wa talabuka li ghairihi li qillati haya'ika minhu. Kalau kita masih minta kepada selain Allah, maka kita sebenarnya tidak punya malu kepada Allah. Kalau kata musannif, kata seorang syair dikatakan lupa saya syairnya itu, Allahu yaghdab in tarakta su'alahu, katanya musannif, katanya syair. Allahu yaghdab in tarakta su'alahu. Allah itu akan sangat murka ketika seorang hamba itu tidak meminta kepada Allah. Jadi kalau kita tidak meminta kepada Allah, maka kita itu sombong. Allahu yaghdab in tarakta su'alahu wa bani Adam hina yas'alu yaghdab. Tapi ketika kita meminta kepada anak Adam itu yaghdab, akan murka dia. Kita saja meminta kepada bupati, misalnya meminta kepada kepala desa. Kalau kita sering-sering meminta, maka akan muh juga mereka. Bentar minta. Itu kalau kepada sesama manusia. Tapi kalau kita meminta kepada Allah, maka Allah akan bahagia karena selayaknya seorang hamba itu minta kepada Allah. Wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu. Tapi na'udzubillah ini ya. Tapi kalau kita meminta kepada selain Allah, pertanda kamu jauh darinya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau kita meminta kepada selain Allah, menyandarkan diri kepada selain Allah, berarti kamu itu masih jauh dari Allah. Padahal Allah itu wujudun min ghairi illah. Allah itu ada tanpa harus adanya tempat. Kana Allahu wala makan wa huwa al-ana kana alama alaihi kana. Allah itu ada sebagaimana adanya awan. Allah itu punya sifat al-qadim. Allah itu punya sifat wujud dan sifat-sifat wajib yang 20. Maka mengapa kita itu harus merasa terkucilkan hidup dunia, merasa kekecilan, merasa gini, merasa kiri, padahal kita sudah punya Allah. Maka kalau menurut saya, kalau kita punya masalah besar, maka katakan pada masalah itu, saya punya Tuhan yang maha besar. Kalau kita sudah menganggap Allah yang maha besar, maka sebesar apapun masalah itu akan terlihat kecil. Kenapa? Karena punya sandaran Allah yang maha besar. Maka dalam Ihya dikatakan memang ada sebagian kaum itu yang memang pilihan, yang memang dipilih oleh Allah. Orang itu ya selalu tertawa, selalu tersenyum karena mengingat saati rahmatillah. Inna min khiyari ummati, katanya Al-Ghazali itu, qaumun yadhakuna sururan bi saati rahmatillah. Memang ada sebagian kaum itu yang selalu tertawa, terbahak, artinya tidak berlebih-lebihan walaupun dia tertawa, merasa bahagia. Kenapa? Di saati rahmatillah. Dia itu merasa bahagia karena punya Allah yang Maha Kuasa, merasakan sifat rahman dan rahimnya Allah. Ajsadukum fil ard wa qulubukum fis sama. Jasad mereka ada di bumi sementara roh mereka ada di langit. Artinya apa? Ya tetap orang yang baik itu tetap hablum minallah jalan, tapi hablum minan nas juga jalan, biar seimbang antara hablum minallah dengan hablum minan. Kita dikasih waktu oleh Allah sebanyak 5 kali. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Itu adalah bagaimana cara Allah memanggil hamba-hambanya. Kalau kita prihatin masalah sholat, maka Allah akan prihatin tentang hidup kita. Maka ayo kita berusaha untuk selalu dekat kepada Allah, untuk selalu mencari ridhonya dan tidak melanggar aturan-aturan. Ya memang harus dipaksakan biar kita selalu ikhlas, biar kita selalu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Itu mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan anak-anakku. Ayo kita belajar bersama, mutola'ah bersama dalam rangka taqarruban ilallahi subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berdoa dulu. Kita berfatihah dengan wasilah musannif. Semoga apa yang kita baca, yang kita mutola'ah, yang kita telaah ini mendapatkan ridha dan ma'unah dari Allah, supaya kita selalu dekat kepadanya. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadza minni wa minkum. Mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina مع أهل الكتر أنسى وذكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا مني وإن تجد عيبا فشد الخللاء وجل من لا عيب فيه وعلا. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.